Lanjut ke, curhat ke, curhat ke. fisik, sesuatu yang tidak Ya, nampak, nerusin nerusin yang apa susah tuh yang ditemukan. tadi sebelum ini Ini yang Pak masuk Den nih ke lagi lab 2 biji nih berarti nih suaranya nih. Ya lanjut ke. yang mau ngelanjutin yang tadi tuh yang tadi barusan masuk yang bilang ABCD. Nah, saya pengen nerusin itu aja. Yang pertama, curhatan saya ini bukan berarti untuk memojokkan satu pihak. Di sini saya ingin cerita tentang pribadi aja lah ya. Nggak ada maksud untuk menjatuhkan satu sama lain, nggak ada apapun itulah intinya ya. Nah, jadi saya merasa kesinggung dalam arti wah gua banget nih yang lagi dibicara ini termasuk daripada bagian profesi saya sehari-hari gitu kan. Jadi adapun masalah dakwah settingan segala macam itu saya nggak bicara ke situ. Yang jelas begini, pengalaman saya pribadi dari YouTube adalah saya ini banyak panggilan untuk diundang ke rumah-rumah penonton. Tujuannya satu silaturahmi, yang kedua ada yang namanya pembersihan rumah, pengobatan, penglaris usaha dan lain sebagainya. Nah, di sini saya datang, kemana aja saya datang. Cuman di sini kan saya itu lebih tepatnya emang mereka melihat kesaktian-kesaktian di YouTube. 100% ngelihat tontonan di YouTube sakti seolah-olah bisa segalanya. Nah, dengan demikian mereka berani tuh panggil Kim Merton untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, disitulah saya itu baru yang namanya berani menyimpulkan dakwah lah di situ. Dakwahnya itu door to door. Saya klarifikasi, saya jelaskan gitu. Jadi emang sih efek efek daripada bikin konten ya kayak gerbek dukun santet ini luar biasa gitu. Rekan-rekan saya itu banyak yang sama panggil sana panggil sini. Jadi ada omset tertentu, ada bisa dikatakan ada menghasilkan sih kalau dipikir secara bisnis emang luar biasa, fantastis. Perputaran honor lah katakan gitu, kita bicara materi sekarang. Nah, cuman saya tetap nggak ada yang namanya pakai trik, pengobatannya nggak pakai trik saya, karena saya dikit-dikit tahu dasar hukumnya gitu. Saya nggak pakai trik, saya hanya mengandalkan ya sebisa saya doa gitu kan. Kadang-kadang teman saya ini ada yang pakai trik, ada yang ngawur lah, cuman saya diem aja. Nah, orang nggak berani ya kan, ya udahlah itu mah amal masing-masing gitu. Tapi kalau saya dari pintu ke pintu itu ya saya jelasin bahwa saya ini ngobatin mbak atau mas atau pak atau bu manggil Kim Mercon ke sini. Satu, jangan diniatin melihat dari kesaktian di YouTube, karena itu semua hanya hiburan gitu. Yang kedua, bla 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 bla, dari situlah kita ngasih pemahaman lebih ke ya lebih ke kayak ke TIJ, ke Japar, ke semua yang ada di sini lah gitu. Cuman bedanya saya kalau di YouTube ya saya mempertahankan eksistensi saya lah sebagai bintang hiburan gitu. Adapun masalah bawa-bawa agama, bawa-bawa sholawat, ya sejauh ini saya juga nggak tahu apakah saya bersalah atau tidak, karena belum ada ketetapan daripada MUI yang kompeten di bidangnya. Yang kedua, belum ada teguran, paling dari Habib aja saya habis dimarahin. Udah boleh. Ya mungkin itu aja sih, selebihnya nanti kita susul lagi obrolannya. Oke, terima kasih Kim Mercon. Ini saya berikan kesempatan untuk Pak D dulu nih sebagai tamu. Mercon sendiri yang jawab. Oke, Pak, saya naikkan ini ya komentar tadi saya lihat ada di gini. Di kontennya Kim Mercon
apakah sudah ada disclaimer-nya begitu ya, dari siapa tadi saya baca itu? Gitu. Monggo Ki Merjon. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan tersebut, saya pengen flashback bahwasanya saya dulu mengkritik keras Kang Ujang, dari settingannya Gus Idris, dari apa tuh mediatornya. Cuman kekuatan kita untuk mengkritik para ahli spiritual itu nggak akan kuat. Malah kita yang dibodoh-bodohin oleh fans mereka. Waduh, gimana ini caranya? Habis kita dibully sama fans fanatiknya. Akhirnya saya pakai strategi mendukung, lebih ke pansos sih sebenarnya, cuman kan punya tujuan tertentu, ya baliknya mah ke dakwah door to door gitu. Nah akhirnya saya belain lah Bang Ujang, saya jadi belain Gus Idris, saya belain hingga akhirnya saya jadilah YouTuber seperti itu. Nah kembali ke pertanyaan Ki Merjon, videonya sudah ada disclaimer-nya belum? Masalah disclaimer saya belum, nggak pakai disclaimer, nggak pakai apa-apa ya. Bikin video live streaming udah beres. Karena apa? Sehebat apapun kita bikin disclaimer, kata-kata kita bagus, tapi kalau kita punya musuh pasti dicari terus kesalahannya, pasti jatuh juga. Sebaliknya kalau kita niatnya baik, niatnya bersih, nggak ada disclaimer, kata-katanya nggak mungkin kasar, tapi kita nggak punya musuh, insya Allah kita itu aman-aman aja di YouTube gitu. Cuman saya lagi cari admin gitu ya, yang mana admin tersebut nanti akan saya tugaskan untuk memperbaiki konten lah, dari segi disclaimer, kata-kata, adegan dan lain sebagainya. Tujuannya kenapa? Tujuannya takutnya saya ada yang nyerang, jadi saya udah siap gitu. Insya Allah nanti untuk saat ini saya belum pakai disclaimer, tapi kedepannya saya akan pakai disclaimer. Seperti itu jawabannya. Ya, jadi sahabatku yang bertanya tentang apakah ada disclaimer-nya atau belum, ya jelas ya sahabatku, belum. Tapi saat ini Ki Merjon sedang membuka lowongan bagi siapa saja yang berminat untuk menjadi adminnya, untuk memperbaiki kontennya. Begitu ya Ki Merjon. Ayo, ini kesempatan loh pemirsa yang ingin jadi admin Ki Merjon, monggo. Ya, channel Ki Merjon Pajeronya baru. Terima kasih, mudah-mudahan kita ketularan ya, amin ya rabbal alamin. Ya itulah dari hasil doubler. tapi insya Allah mudah-mudahan lolos hisab lah di akhirat, meskipun ya emang 100% dari AdSense dan dari fans juga, dari tamu gitu. Mudah-mudahan saya lolos hisab lah, nggak ada bisa melihat atau merasakan. Pak De, di mute dulu Pak De. Seolah-olah saya melihat, tapi kalau merasakan bukan melihat. Pak De. Pak De. Bukan ini, ada yang double video, tapi volumenya kencang. Pak De lab 2 tempat ini Mbak. Silakan Ki Merjon ditanggapi. Nah, menurut pandangan Ki Merjon tuh, penjelasan dari Habib, seperti apa tanggapan Ki Merjon dengan penjelasan Habib? Dan aku juga ingin bertanya ke Ki Merjon, untuk di channel yang selama ini Ki Merjon tayangkan per YouTubean ya, pertamanya ya, di per YouTubean itu real atau enggak, atau hanya sekedar hiburan, suatu pertunjukan hiburan? Mohon Ki Merjon untuk menjelaskannya. Monggo, dari yang Habib dulu ya, terakhir baru yang pertanyaan saya yang tadi. Monggo Ki Merjon. Untuk pendapat Habib, saya setuju 2000%, setuju 2000% ya. Bukan 100% lagi, 2000% lah ya untuk Habib.
taslim ya, manut gitu kan. Nggak ada yang perlu ditambahin dan nggak ada yang perlu dikurangin. Kemudian masalah konten saya, awalnya kita settingan. Awal tuh settingan, misalkan 6 orang nih ya. Ntar saya ngerokok dulu ya, seru ini soalnya. Awalnya settingan dan sekarang masih enggak gitu settingannya. Monggo. Awalnya itu settingan, kita pakai misalkan 6 orang, kalian jadi dukun, satu di sana, satu di bawah pohon, satu yang di depan, satu jadi bos dukun. Nah, kita pakai apa tuh, kalau dipentalin ke kanan, mentalnya ke kanan. Kalau didorongnya, dipentalinnya ke kiri kata saya ya, biasalah diatur dulu. Cuman ketika lab berjalan, ini pemain saya didorong ke kanan, diem aja, didorong dipentalin ke kiri, diem aja. Pas saya lihat matanya merah, ternyata kesurupan. Nah disitulah realnya gitu. Meskipun awalnya kita pakai apa nih, instruksi dulu, skenario dulu. Kalau dipentalin ke kiri, mentalnya ke kiri, ke kanan. Tapi pas ketika lab berjalan, ini orang malah diem aja. Tapi dia ngegerem, cek Sunda nama ngegerem apa sih, meraung, kayak gitu. Saya lihat matanya merah. Nah disitulah kita benar-benar realnya gitu. Artinya ya kita rukyah lah pada saat itu, live-nya dimatiin. Banyak sering terjadi seperti kayak gitu. Perempuan, apalagi perempuan banyak ya di channel saya, sering kesurupan, diem, nangis, ngamuk. Nah, itu yang gak ada di skenario gitu. Mungkin cukup jelas lah ya. Kadang kala ada settingannya, kadang kala ada yang benar-benar kita emang realnya gitu. Gimana nih pasukan semut official? Apakah sudah cukup puas dengan jawaban Ki Mercon? Gini kan Ki Mercon mengatakan kalau yang kemarin itu settingan, Mbak. Kalau yang untuk saat ini masih melakukan settingan atau itu real? Monggo. Untuk saat ini sebulan saya udah nggak main dukun-dukunan lagi, karena di bulan Maulid saya kadang ada kegiatan di luar, jadi saya jarang gerebek dukun. Kecuali kemarin di Medan, karena saya ada jadwal ceramah Maulid Nabi juga di Medan, saya mampir ke tempat Mama Skaryo. Nah bikinlah 2 video akhir saya itu, baru itu gerebek dukun lagi gitu. Cuman itu ya sinetron lah. Sinetron ya, berarti bukan dukun beneran ya. Iya. Bukan berarti dukunnya beneran. Karena sebabnya di kayak gini, Ki Mercon, maaf ya sebelumnya Ki Mercon ya, sebelumnya saya juga penikmat nih, penonton ya kan, yang suka gerbak dukun. Tapi yang dalam benak saya ini kok dukunnya nggak habis-habis digerbak, dukunnya digerbak makin bertambah mulu. Nah itu yang jadi bingung sayanya. Saya orang awam nih Ki Mercon ya kan. Nah mungkin netizen juga mungkin ada yang bertanya, kok dukunnya nggak habis-habis digerbek ya kan, habis gerbek 1 besok pagi nambah lagi 10 ya kan. Waduh, berarti kesannya di Indonesia ini, negara kita ini penuh dengan dukun gitu. Jadi gimana itu? Coba untuk Ki Mercon dijabarkan seperti apa pandangan Ki Mercon? Ya justru seharusnya penonton kan cerdas. Secara logika aja kok tiap hari makin banyak, terus ada lagi gitu ya. Mungkin saya lebih menekankan kepada para penonton bahwa ya gunain logika juga kadang-kadang perlu gitu ya. Termasuk seperti itu, bisa dikatakan oh berarti hanya settingan lah gitu. Gini Ki Namanya Mercon, settingan sebenarnya ya. gini ya,
saya paham arti ya, kalau saya pribadi ya paham dan ngerti lah yang dimaksud Kim Mercon ya kan. Tapi kan rata-rata terkadang ya kan, terkadang masyarakat kita ini ya nggak semuanya paham dengan hal-hal seperti itu gitu. Dan juga nggak semuanya menyadari gitu loh. Nah, apalagi pandangan Kim Mercon tadi tanpa disclaimer dan takut dibully, takut gimana ya, bukan dengan pernyataan Kim Mercon. Sebenarnya kalau kita ada disclaimer itu hiburan atau suatu bukan buat menghibur aja, nah, mungkin orang lebih akan paham, oh iya ternyata ini hiburan. Nah, itu alangkah jauh lebih baik ya kalau menurut saya. Itu Iya. pribadi ya Ki ya, ini Ki ya. Nah, bukan menggurui, maaf sebelumnya Ki. Iya, enggak masalah. Cuman kan gini, rata-rata youtuber termasuk saya bukan nggak berani ya, bukan nggak berani bilang atau masang disclaimer. Yang jelas begini, satu, youtuber ini menghasilkan lah, bisa merubah hidup seseorang. Dan pribadi saya aja ya, pribadi saya kan hasil YouTube ini terus terang ya luar biasa. Saya punya tujuan insya Allah baik gitu kan. Jadi ketika saya tinggalkan gitu, itu akan berdampak buruk juga bagi kehidupan saya gitu kan. Ya emang rezeki mah Allah yang ngatur ya, cuman untuk saat ini kalau saya berjalan aja lah, fan aja, toh nanti ketika ada penonton yang ngechat, biasanya gitu orang kalau udah kagum nonton kita ngechat, tiap harinya saya itu balas chat dari para penonton, bisa dikatakan 200 nomor baru, 200 nomor baru, 200 nomor baru, sampai-sampai saya pakai admin 2, satu untuk khusus pengobatan, satu khusus untuk konsultasi gitu. Nah disitulah saya ngejelasin yang sesungguhnya gitu, dalam arti bahwa kalau emang nonton Kim Mercon ngelihat Sakti gerbek dukun sehingga dia sakit, berobat ke Kim Mercon karena konten saya Sakti, saya tekankan itu jangan ditanamkan pikiran seperti itu. Terus nah dakwahnya dari situ gitu. Kan timbul lagi pertanyaan, kenapa nggak bilang aja langsung di video ya kan, bahwa ini bla 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 settingan lah, adegannya teman sendiri yang bayar, kan nggak etis, maksudnya nggak etis itu nggak seru loh. Kan kita niatnya juga bikin konten itu bukan tujuannya untuk nyari tamu, kalau saya pribadi untuk biar keren aja lah, biar dapet gitu ceritanya. Kalau saya kan seperti itu, wallahu alam. Kalau yang lain mah gitu. Toh saya ketika ditanya settingan, saya jawab settingan, ke penonton saya settingan semua aku. Jadi lebih kenapa saya nggak bilang disclaimer atau ngomong itu, karena ya biar dapatlah adegannya gitu. Lebihnya tepatnya ke situ, bukan karena takut kehilangan fan, bukan takut kehilangan subscriber kalau saya pribadi.